Contoh dekat yang mirip gaya di atas adalah Gus Rumel. Ini hanya contoh agar pembaca mengerti gaya berbohong yang baik. Nasab Alawi dan sejarahnya hari ini diapit oleh kedustaan masa lalu yang tertelusuri dan kedustaan hari ini yang terkonfirmasi. Tentang KRT Sumo di Ningrat yang diklaim Habib Lutfi bin Yahya sebagai Hasan bin Toha bin Yahya. Menurut alap-alap Mataram, KRT Sumo di Ningrat itu bukan Hasan bin Yahya. Siapakah yang berdusta? Juga tentang Syekh Gajah Barong di Tiga Raksa yang kata Habib Lutfi bin Yahya, ia adalah seorang Husain bin Toha bin Yahya. Kemudian tentang Syekh Gajah Barong di Tiga Raksa sudah diklarifikasi oleh ketua adat. Jadi menurut Anda siapakah yang berdusta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pertanggal 24 Oktober ini Kiai Haji Imaduddin Utsman mempublish sebuah tulisan dengan judul Gus Rumel dan Alawi bin Tahir Al-Haddad. Siapa yang berdusta? Tanda tanya. Teman-teman bisa membacanya sendiri di kolom deskripsi. Saya sematkan link tulisannya di sana atau bisa mengikuti pembacaan saya dan bagaimana saya merespon sedikit-sedikit. Ini adalah sebuah tulisan yang tajam. Pertama, kata Gus Rumel mengatakan, reportase Uqudul Almas sepenuhnya menggunakan studi manuskrip dan komparasi di dalam manuskrip itu. Sedangkan Kiai Imaduddin itu menggunakan dua versi cetak untuk membantah Uqudul Almas. Tentu ini dua hal yang tidak setara. Nampak meyakinkan. Dari mana Gus Rumel tahu bahwa Alwi bin Tahir melihat manuskrip kitab Tahzibul Ansab secara langsung? Tanda tanya. Padahal Alwi bin Tahir sendiri mengakui dalam kitabnya Uqudul Almas bahwa apa yang ia sampaikan dari redaksi Al-Ubaidili itu hanya mengutip dari seorang ahli nasab di Irak. Lihat kitab Uqudul Almas di halaman 14. Ia berkata, dan kami akan menyebutkan di sini teks dua guru mulia, Al-Ubaidili dan Al-Umari, seperti yang disebutkan oleh pakar nasab Irak. Perhatikan kalimat ini. Seperti yang disebutkan oleh pakar nasab Irak. Artinya, Alwi bin Tahir tidak melihat manuskripnya secara langsung. Ia hanya mendapat kabar burung dari seorang pakar nasab Irak. Penulis sebut kabar burung karena kalimat Alwi bin Tahir sangat mencurigakan. Seorang pakar nasab Irak. Kenapa ia tidak menyebutkan dengan jelas siapa pakar nasab itu, sehingga dapat diverifikasi kebenarannya? Mestinya, sebagai seorang peneliti yang baik, Gus Rumel akan memperhatikan setiap kalimat yang dipakai pemberi informasi secara teliti. Kalimat seperti Alwi bin Tahir itu adalah sebuah berita. Sebuah berita bisa jujur dan bisa juga dusta. Bagaimana memverifikasinya? Kita buka kitabnya, lalu kita lihat apakah yang disampaikan Alwi bin Tahir itu jujur atau dusta. Penulis telah melihat dua kitab itu, kitab Al-Ubaidili dan kitab Al-Umari. Hasilnya yang disampaikan Alwi bin Tahir itu dusta. Alwi bin Tahir merubah huruf mim menjadi ba. Jelas maknanya akan berubah. Min artinya dari, bin artinya putra. Mungkin Gus Rumel akan berkata bahwa penulis hanya menggunakan versi cetak yang telah disentuh tangan muhakkik, tidak murni lagi. Begini, muhakkik itu bisa jujur, bisa dusta juga. Maka dalam membaca kitab versi cetak, kita lihat dulu siapa muhakkiknya. Apakah ia ada kaitan subjektivitas dengan substansi kitab itu atau tidak? Jika ada, maka kita membacanya harus dengan kewaspadaan tinggi. Seperti penulis, jika membaca kitab sejarah atau kitab nasab yang ditahqiq oleh Ba'alawi, semisal Abdullah Muhammad Al-Habsi, Alwi bin Tahir, Yusuf Jamalul Lail, dan lain-lain, maka penulis membacanya dengan penuh kewaspadaan. Kenapa? Karena mereka adalah Ba'alawi yang sedang mencari nama leluhurnya di kitab-kitab abad ke-5 sampai 9. Ketika mereka mentahqiq manuskrip tua untuk dicetak, sangat besar kemungkinan mereka akan mengadakan interpolasi atau penambahan isi dalam versi cetak yang tidak ada pada manuskripnya, dan itu sering penulis temui. Sedangkan kitab Al-Ubaidili yang kita maksud, versi cetaknya ditahqiq oleh Syekh Muhammad Al-Kazim, kitab Al-Umari versi cetaknya ditahqiq oleh Syekh Ahmad Al-Mahdawi.
Keduanya bukan kalangan Ba'alawi, dan tidak bisa dikatakan keduanya sengaja membuat kerugian bagi nasab Ba'alawi. Keduanya tidak pantas dicurigai membuat kerugian bagi nasab Ba'alawi karena tidak ada berita keduanya bermusuhan dengan Ba'alawi. Keduanya mencetak kitab itu dari manuskrip terpercaya yang mereka sebutkan sumbernya dan dapat diverifikasi keberadaannya. Untuk lebih detail, silakan baca saja mukaddimahnya. Untuk mengetahui siapa yang berdusta, Gus Rumel harus mendatangkan bukti bahwa Syekh Muhammad Al-Kazim dan Syekh Ahmad Al-Madawi berdusta, mencetak tidak sesuai manuskripnya. Al-Ubaidili ada di Universitas Al-Duwal Al-Arabiyah di Mesir, itu bisa dicek. Untuk Al-Umari, manuskripnya ada di Maktabah Al-Mar'ashi, juga dipegang dua manuskrip oleh Al-Afandi, pengarang kitab Riyad Al-Ulama. Sedangkan Alwi bin Tahir tidak menyebutkan di mana manuskrip yang menjadi sumbernya itu berada. Lalu yang tidak sebanding siapa? Yang lebih pantas dianggap telah berdusta siapa? Jelas Alwi bin Tahir adalah orang yang patut diduga berdusta. Ia tidak menyebut nama pemberi informasi secara jelas. Ia juga tidak menyebutkan manuskripnya ada di mana. Di ahli nasab Irak. Irak itu luas. Irak mana? Ahli nasab itu banyak. Namanya siapa? Kata Gus Rumel, Alwi bin Tahir memburu manuskrip ke berbagai negara. Teheran, Qum, dan lain-lain. Benarkah? Benarkah ia pergi ke negara-negara tersebut? Tidak. Tahu dari mana? Dari ibarah Alwi bin Tahir. Ia hanya mengesankan pergi ke sana, namun tidak. Kalimat ini penting ya. Ia hanya mengesankan pergi ke sana, namun tidak. Perhatikan ibarah asli Alwi bin Tahir di bawah ini. Seperti yang nanti akan kami sebutkan dari kitab-kitab nasab yang sahih yang masih berupa manuskrip yang ada di Teheran, Qum, koleksi Syekh Al-Zanjani di Qum, dan di Irak, di ahli nasab mereka, dan yang terdapat di perpustakaan Al-Najaf Al-Sarif, dan yang ada darinya di tangan tokoh-tokoh Baghdad dan lain-lain, dan yang ada di Al-Maktabah Al-Misriyah Al-Kubro dan yang lainnya, daripada yang tidak dapat diperoleh oleh seseorang kecuali dengan perjalanan yang luas. Uqudul Almas halaman 10-11. Perhatikan tanda seru. Ibarah di atas hanya mengatakan bahwa Alwi bin Tahir akan menyebutkan alasan-alasan bahwa Ahmad bin Isa tidak bergelar Al-Aba itu dari kitab-kitab yang masih berupa manuskrip yang ada di Teheran, Qum, dan seterusnya. Ia tidak mengatakan ia telah pergi ke sana. Ia pula tidak menyebutkan apakah ia telah melihat manuskrip itu. Bisa jadi ia hanya duduk di rumah, lalu ia kirim surat dan meminta koleganya untuk menuliskan catatan penting yang ia minta. Bisa pula ia hanya membaca sebuah kitab yang menyajikan informasi tentang manuskrip-manuskrip itu, lalu ia mengutipnya dan ia salah kutip. Dan kecurigaan penulis terkonfirmasi bahwa Alwi bin Tahir hanya mengirim surat dan atau utusan ke ahli nasab Irak itu. Ia tidak pergi ke Irak. Silahkan baca Uqudul Almas halaman 13. Di halaman 13 itu, Alwi bin Tahir mengatakan ia mengirim surat kepada ahli nasab Irak menanyakan tentang sebuah kitab. Dalam kurung, bukan kitab Al-Ubaidili, tapi kitab lainnya. Kenapa ketika berbicara kitab Al-Ubaidili dan Al-Umari, ia tidak menyatakan tegas bahwa ia hanya mengirim surat, tetapi ketika berbicara kitab lain, ia menyatakan dengan jujur bahwa ia hanya mengirim surat. Tidak melihat manuskripnya, tanda tanya. Harusnya Gus Rumel faham. Kitab Al-Ubaidili dan Al-Umari adalah kitab paling tua. Kedudukannya sebagai saksi adalah saksi mahkota. Sangat penting adanya sebuah kesan yang meyakinkan tetapi tidak bisa dianggap berdusta. Ini kalimat penting juga. Sangat penting adanya sebuah kesan yang meyakinkan tetapi tidak bisa dianggap berdusta. Sedangkan kitab lainnya itu hanya pelengkap. Jadi walau hanya dengan mengetahui melalui tukilan dalam sebuah surat, ia tidak menentukan apapun. Inilah kejelian yang harus dimiliki oleh seorang peneliti seperti Gus Rumel dalam membaca kitab pengarang atau pentahkik yang dicurigai sering tipu-tipu.
Contoh dekat yang mirip gaya di atas adalah Gus Rumel. Ini hanya contoh agar pembaca mengerti gaya berbohong yang baik. Ia mengatakan Kiai Imaduddin untuk kali kedua berdusta atas nama Alwi bin Tahir Al-Haddad. Namun kalimat itu tidak langsung diberikan contoh kutipan kalimat penulis yang ia dakwa berdusta. Malah ia langsung bicara panjang lebar tentang hal lainnya. Ini akan membuat kesan kepada penonton channelnya yang kurang cerdas bahwa penulis telah benar-benar berdusta. Padahal selain ketika ia berkata penulis berdusta, itu tangannya berisyarah tanda kutip, walau tanpa dikatakan. Ia lalu merevisinya bahwa kalau tidak boleh mengatakan penulis berdusta, maka penulis memelintir kitab Uqudul Almas. Itulah contoh penggiringan opini, namun jika dikritisi akan bisa berkelit. Sayangnya, kebanyakan peminat isu nasab ini kebanyakan orang cerdas, jadi gaya tipu-tipu begitu tidak akan berpengaruh dan berkesan. Sudah banyak yang sadar juga bahwa Gus Rumel sering PHP. Mereka lelah menunggu, misal tentang kitab sezaman tentang Ubaidillah oleh-oleh dari perjalanan mencari kitab suci ke barat, lalu mereka kecewa, kemudian pasrah. Kembali ke masalah. Ketika hari ini kita bisa mengakses kitab Al-Ubaidili dan Al-Umari, dalam kurung jika mau dan dianggap penting dengan pergi ke perpustakaan seperti yang disebut dalam versi cetak, lalu isinya berbeda dengan reportase Alwi bin Tahir, lalu yang harus dianggap berdusta yang mana? Apakah manuskrip yang tua itu atau kitab Uqudul Almas, kitab yang dikarang dan dicetak 1968 yang berdasar tukilan surat saja? Sungguh dua perbandingan yang tidak setara. Untuk mengesankan penonton, ini kalimat yang penting ya. Untuk mengesankan penonton, Gus Rumel menunjukkan dua buah manuskrip. Atau dengan kalimat lain adalah untuk menciptakan konstruksi persepsi tertentu di benak penonton. Gus Rumel menunjukkan dua buah manuskrip. Ia menampilkan manuskrip pertama seraya mengatakan, kebetulan saya mempunyai soft copy manuskrip Al-Majdi dan kemungkinan Ki Imad akan kaget. Kalimat ini seakan-akan, ini penting juga, seakan-akan memperlihatkan informasi yang gimana gitu. Ternyata informasinya hanya tentang hal yang membingungkan tentang nama Muhsin. Gus Rumel katakan, ternyata Abul Qasim punya ayah bernama Muhsin, atau anaknya lah yang bernama Muhsin. Bingung, sebenarnya yang ada di manuskrip itu apa? Muhsin itu ayah Abul Qasim atau Muhsin anak Abul Qasim? Konsekuensi antara ayah dan anak itu serius. Masa hal yang Gus Rumel sendiri tidak yakin mau didalilkan kepada penulis? Ketika menampilkan manuskrip kedua, ia mengatakan, bahkan pada manuskrip Tahzibul Ansab, manuskrip ini tidak kuat karena disalin ulang di atas abad 9. Penulis ambil kalkulator, Uqudul Almas ditulis abad 14 tanpa manuskrip. Ia hanya berdasar katanya dari surat ahli nasab Irak. Lalu, kitab Tahzibul Ansab dicetak berdasar manuskrip abad ke-9. Lalu, antara angka 9 dan angka 14, yang tua mana? Kalkulator penulis mengatakan angka 9 itu lebih dulu disebut dari angka 14. Pertanyaannya, apakah Gus Rumel bisa berhitung? Gus Rumel mengatakan, Kiai Imad wajib mencari manuskrip Tahzibul Ansab dan Al-Majdi. Jika menemukan dan ternyata terbukti Alwi bin Tahir salah dalam menyalin, saya akan taslim kepada Kiai Imaduddin. Kira-kira begitu redaksinya. Pertanyaannya, manuskrip Al-Ubaidili, Tahzibul Ansab, dan Al-Umari, Al-Majdi, dalam versi cetak itu, alamatnya jelas sudah disebutkan di atas. Kemana harus mencarinya telah disebutkan. Sekarang, jika Gus Rumel percaya kepada Alwi bin Tahir bahwa ia tidak berdusta, dapatkah Gus Rumel mencari alamat di mana manuskrip Tahzibul Ansab dan Al-Majdi versi Alwi bin Tahir itu berada? Tidak perlu manuskripnya, cukup alamatnya saja, biar equal to equal. Dengan itu akan nampak siapa yang akan berdusta. Seharusnya aroma kedustaan sejarah dan nasab Balawi telah dapat diendus oleh Gus Rumel. Nasab Balawi dan sejarahnya hari ini diapit oleh kedustaan masa lalu yang tertelusuri dan kedustaan hari ini yang terkonfirmasi. Jadi ada dua kedustaan, kedustaan masa lalu dan kedustaan masa kini. Masa sekarang ini loh, yang terkonfirmasi. Aroma kedustaan masa lalu tentang gelar Sohib Mirbat, tentang makam Ahmad bin Isa, tentang hijrahnya, tentang Abdullah bin Sohib Mirbat yang mendapat ijazah, tentang Salim bin Basri, tentang Basri yang katanya nama lain Ismail,
tentang Jadid yang katanya saudara Alwi, dan masih banyak lagi. Aroma kedustaan hari ini. Kalau yang tadi aroma kedustaan masa lalu, sekarang aroma kedustaan hari ini tentang KRT Sumo di Ningrat yang diklaim Habib Lutfi bin Yahya sebagai Hasan bin Toha bin Yahya. Menurut alap-alap Mataram, KRT Sumo di Ningrat itu bukan Hasan bin Yahya. Siapakah yang berdusta? Juga tentang Syekh Gajah Barong di Tiga Raksa yang kata Habib Lutfi bin Yahya, ia adalah seorang Husain bin Toha bin Yahya. Apakah seorang sejarawan tidak tergerak nuraninya untuk mencari kebenaran? Penulis Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Tentang KRT Sumo di Ningrat sudah diklarifikasi dari pihak alap-alap Mataram, yaitu Raden Rashid, Raden Dibyo. Kemudian tentang Syekh Gajah Barong di Tiga Raksa yang diklaim sebagai Habib Husain bin Toha bin Yahya, itu juga sudah diklarifikasi oleh Ketua Adat. Terklarifikasinya di channel Arah 9 Gus Muhammad AR. Juga sebagian di channel saya sendiri, tetapi lebih lengkap tentang urusan makam dan sejarah di Gus Muhammad AR di channel Arah 9. Jadi menurut Anda siapakah yang berdusta? Tanda tanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.